tak lupa pula kita kirimkan kepada hidung alam kita, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhir mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat pimpinan CV Inovasi Publishing Indonesia beserta jajarannya. Di samping kiri saya ada Mbak Nur Maharani sebagai General Manager di CV Inovasi Publishing Indonesia. Dan di samping kiri saya ada Mbak Priska Alfianita sebagai Board Operation Director di CV Inovasi Publishing Indonesia. Yang terhormat narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Bapak Dr. Kamarudin Hasan, SOS MSI. Yang kami hormati Bapak Ibu serta teman-teman audiens yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat datang dalam acara webinar kita dengan tema urgensi komunikasi damai era digitalisasi yang ditaja oleh CV Inovasi Publishing Indonesia dan tentunya akan dipandu langsung oleh saya, Ade Putra. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai acara kita pagi hari ini, ada beberapa aturan yang ingin saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan webinar. Yang pertama, dimohonkan kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera dan mengaktifkan mikrofon guna untuk menghindari adanya gangguan selama webinar berlangsung. Kedua, kemudian untuk absensi akan diberikan setelah sesi tanya jawab. Untuk sertifikat dan rekaman Zoom akan dikirim melalui WA Group. Jadi silakan Bapak Ibu bergabung terlebih dahulu ke dalam grup kita melalui link room chat ya Bapak Ibu, karena sertifikat akan diberikan gratis 10 menit setelah Bapak Ibu isi link absensi. Karena setelah 10 menit maka absensi akan kita tutup. Kemudian untuk sesi tanya jawab, jika Bapak ingin bertanya silakan menggunakan fitur raise hand, karena 3 pertanyaan terbaik akan kita berikan door prize berupa pulsa untuk 3 orang pertanyaan terbaik. Baik Bapak Ibu sekalian, kini kita memasuki sisi inti yaitu pemaparan materi dari narasumber inspiratif kita. Dengan hormat izinkan saya memperkenalkan beliau. Beliau bernama Kamarudin Hasan, sering disapa dengan Kuya. Lahir di Panton Labu, Aceh Utara pada tanggal 1 Maret 1976 sebagai dosen di program studi ilmu komunikasi FISIP Universitas Malikus Saleh. Akademi peneliti dan praktisi komunikasi yang telah berkiprah selama lebih dari 20 tahun dalam bidang pendidikan, riset, pengabdian, pengembangan ilmu. Fokus utamanya terletak pada integrasi ilmu komunikasi. Pendidikan beliau menempuh SD Negeri Maunasa Gondong Tanah Jambo AY, lalu melanjutkan SMP Negeri 1 Panton Labu, dan melanjutkan SMA Negeri 1 Lok Semawe, lalu melanjutkan S1 Ilmu Komunikasi STPMD Jogja Aceh tahun 1999, lalu melanjutkan pasca sarjana S2 di Universitas Indonesia UI dengan ilmu komunikasi, lalu melanjutkan strata 3 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dan pengalaman beliau antara lain yaitu tenaga ahli komunikasi pemberdayaan wilayah Indonesia Tengah Timur, program Kemenpakraf 2007 sampai 2010, The Indonesia Institute 2008 sampai 2009, P2 LIPI 2009 sampai 2010, Kemenpro 2007, dan program Scholarship and Sound Mobile 2006 sampai 2010, Medco Oil Mapping Sosial Budaya, PIM, Mapping Sosial Budaya Gampong Lingkungan, Premier Oil Taliman Energi, Andaman 2, Mapping Sosial Budaya, dan lain sebagainya. Beliau juga membangun sekolah menulis dan kajian media
atau disingkat dengan SMKM Aceh sejak 2020 sampai, dan juga menciptakan Aceh Analysis Club atau disingkat dengan AAC sejak 2018. Kajian minggu dengan manfaat ruang-ruang publik termasuk oleh kopi di Aceh. Mendirikan Development for Research and Development sebagai lembaga riset dan pendataan dan melahirkan Yayasan Suara Hati Aceh 2017 serta manajemen media online Zona Media.co. Kalian beliau pendidikan dan penelitian pengabdian dalam bidang komunikasi politik, publik, komunikasi damai, komunikasi budaya, komunikasi lokal, komunikasi pemberdayaan, kecakapan komunikasi, komunikasi pemasaran dan bisnis, pemetaan sosial budaya, metodologi penelitian komunikasi, dan lain sebagainya. Sebagai akademis, mulai menjadi dosen aktif pada Agustus 2003 pada program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikus Saleh Aceh. Selama mengabdi sebagai dosen, sebagai tugas tambahan menjabat sebagai Ketua Laboratorium Program Studi Ilmu Komunikasi, Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi, serta Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi Fisik Universitas Malikus Saleh, dan diberi kepercayaan sebagai Ketua Astikom Wilayah Aceh untuk periode kedua dan menjadi pengurus PP Astikom sampai 2025. Dalam menjalankan tridharma perguruan, selain aktif mengajar, juga aktif melakukan penelitian dan pengabdian berbasis ilmu komunikasi, baik lokal, nasional maupun internasional. Menulis berbagai jurnal, media konvensional maupun media online lokal dan nasional. Dan beliau juga salah satu penulis dari CV Inovasi Publishing Indonesia dengan judul buku Ilmu Komunikasi Berbagai Perspektif. Sekian pengenalan tentang Bapak Dr. Komarudin Hasan, Sos MSI. Tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita memberikan waktu dan tempat kepada Bapak untuk menyampaikan materi pada sesi webinar pagi hari ini. Kepada Bapak Dr. Komarudin Hasan, Sos MSI, kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Ade. Suara terdengar ya? Dengar Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah SWT, berselawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat beliaulah kita bisa seperti sekarang ini. Selamat pagi bagi kawan-kawan yang non-Muslim. Dan memang harus saya sampaikan, rencana kemarin memang mau tak arahkan berapa dosen, ada beberapa kampus di Aceh, Sumatera Utara, dan beberapa provinsi lain. Tapi melihat situasi rupa memang musibah kita ini luar biasa ya. Kita berharap bisa segera diputuskan oleh pemerintah pusat bahwa ini menjadi bencana nasional ya. Harapan kita seperti itu. Jadi kawan-kawan dosen termasuk mahasiswa di Sumatera ini berupaya untuk menjadi musibah ini menjadi musibah nasional ya. Artinya tidak terlalu diberatkan pada daerah. Kalau musibah nasional mungkin secara finansial dan lain-lain lebih besar dari pemerintah pusat. Baik, kawan-kawan inovasi, terima kasih banyak sudah mengundang saya untuk menjadi salah satu narasumber. Ya, mungkin ya kita sharing lah ya, karena memang peserta kita beberapa ini boleh lebih bagus sih, karena lebih FGD ya, bisa ke fokus diskusiku berkaitan dengan tema yang kita bahas pada pagi hari ini. Tapi kalau boleh sebelumnya, marilah sejenak kita berdoa bagi kawan-kawan kita yang sudah musibah nih, apalagi yang sudah meninggal dunia. Marilah kita yang beragama Muslim, mari kita kirimkan Al-Fatihah masing-masing kita, yang non-Muslim bisa menyesuaikan. Al-Fatihah. Iya karena berdua, iya karena stain. Amin. Ya Allah. Baik, terima kasih banyak kawan-kawan sekalian, terutama
tim dari inovasi dan kawan peserta yang bisa ikut pada pagi ini. Kenapa kemudian muncul tema ini ya? Kenapa kemudian muncul tema ini? Bagi kawan-kawan yang di Visipol, kemudian yang atau yang fokus misalnya di prodi ilmu komunikasi mungkin masih asing ini. Kenapa ada komunikasi damai? Biasanya di luar negeri atau di beberapa negara lebih mengkaji berkaitan dengan krisis komunikasi ya atau non violent komunikasi itu beberapa pakar itu. Eh, jadi kalau kita cek secara keseluruhan secara global apa bahkan di Nusantara ini belum ada. Jadi peace komunikasi ini belum ada. Jadi kita coba kembangkan ini sejak 2024 dan kebetulan di Aceh ini di Universitas Malik Saleh sudah ada di paskanya sudah ada mata kuliah peace komunikasi. Jadi di pasca komunikasi ada salah satu mata kuliah yang mencirikan khas keacehan itu ada peace komunikasi. Komunikasi damai lah ya dalam bahasa Indonesia kita. Nah, kenapa kemudian ini muncul? Kalau pendekatan ke komunikasi kritis akan berbeda, ya. Kemudian komunikasi non violent juga berbeda, ya. Si Johan Luqman misalnya sangat berbeda dengan konsep tentang komunikasi damai. Kalau ada tim ditayangkan ke kawan-kawan peserta PPT juga boleh ya. PPT ini saya buat terlalu kasar mungkin bisa dibaca-baca sedikit lah. Eh, Kenapa kemudian di Aceh memunculkan itu? Dan yang perlu kita pahami bahwa rupanya di miskomunikasi itu tidak hanya berbicara berkaitan dengan daerah konflik atau proses resolusi konflik ataupun transformasi konflik. Dalam konteks komunikasi transidental pun, dalam konteks komunikasi intrapersonal pun, kita butuh peace komunikasi. Ya, kita membutuhkan komunikasi damai rupanya. Jadi kalau hatinya damai, biasanya semua proses yang dijalankan itu akan uh, ya. Kemudian dalam konteks komunikasi antar personal apalagi ya. Jadi semua ranah komunikasi rupanya komunikasi damai itu punya peran punya peran yang begitu penting ya dalam dalam membuat kemaslahatan hidup ini lebih baik. Nah, dalam konteks tema kita pada hari ini, kita coba sharing dalam level bagaimana sih komunikasi damai ini di era digital sekarang. Apakah memang komunikasi damai itu relevan ya? Nah, ketika kita cek beberapa referensi, kemudian kita browsing berbagai macam ide ataupun pemikiran, termasuk dari UNESCO, kemudian kemarin terakhir pada tanggal 7 Oktober ada apa namanya Hari Komunikasi Damai Internasional ya. Juga rupanya temanya berkaitan dengan digitalisasi. Nah, artinya di tengah harus globalisasi ini, ya, termasuk apa namanya modernisasi teknologi komunikasi. Jadi komunikasi tidak hanya proses dalam hal ini ya, komunikasi tidak hanya sekedar proses penyampaian pesan rupanya, tetapi telah menjadi arena pertarungan makna, kepentingan, ideologi dan identitas. Ya, kenapa kemudian ini menjadi penting? Misal saja dalam dalam konteks media sosial misalnya, platform termasuk teknologi kecerdasan atau AI ya telah mempercepat arus informasi, namun pada saat yang sama ya itu memperbesar potensi kesalahpahaman ya termasuk dalam konteks misalnya konflik simbolik lah ya ada semacam disintegrasi sosial dan macam-macam ya yaitu dengan kehadiran era digitalisasi. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih lanjut adalah fenomena komunikasi di era digital ini dia ada menunjukkan pergeseran fundamental ya dalam dalam konteks relasi sosial misalnya, kemudian dalam konteks politik, budaya dan lain-lain. Jadi media sosial dan ruang digital nih yang seharusnya menjadi arena pertukaran gagasan dan dialog justru sering menjadi ladang konflik. Ya bahkan yang sekarang mungkin ada ujaran kebencian lah, bullying lah, polarisasi identitas dan lain ya. Dan konteks politik paling banyak itu adalah kita lihat lebih ke polarisasi identitas. Makanya kemudian menjadi penting proses komunikasi damai. Nah, dalam konteks inilah komunikasi damai menjadi semakin relevan dan mendesak untuk dikaji. Ya, dikaji, dipahami walaupun ini baru ya, baru
memang di beberapa kampus di Indonesia ini belum ada yang fokus ke situ. Nanti kemudian kita berharap inovasi juga bisa memfasilitasi melahirkan beberapa buku lanjutan berkaitan dengan komunikasi damai. Kemudian em, kenapa ini menjadi penting sekali adalah ketika dipraktekkan sebagai pondasi, ini dapat mewujudkan saya kira harmonisasi sosial, mewujudkan ya ada proses dialognya itu ya tentu saja ada proses saling menghormati keber keberagaman ya. Jadi keberagama dan keberagaman ya. Jadi agama kita pun tidak hanya di Indonesia ini tidak hanya saling menjaga dan menghormati. Jadi kalau saya melihat memang komunikasi damai itu bukan hanya sekedar utopia, tetapi praktek yang dapat dan harus diupayakan secara sadar dan sistematis. Dan kita sudah terus, terutama di Aceh ini, beberapa elemen termasuk di sini kita coba menggerakkan agar proses komunikasi damai ini menjadi penting. Nah, dalam kajian saya salah satunya adalah saya mencoba mengkolaborasi dari berbagai macam pakar, terutama pakar-pakar sosiologi konflik, pakar non-violent komunikasi dan lain-lain. Walaupun tidak ada yang fokus ke peace komunikasi misalnya. Jadi bisalah kita kita mengambil satu definisi ya, definisi yang secara dalam menghadirkan damai sejati yang berakar dari kedamaian batin yang diwujudkan dalam relasi sosial. Jadi ketika proses intrapersonal bahkan konteks komunikasi transidental ya saya kira ketika secara batin kita damai ya adalah itu bisa diwujudkan ya ketika itu terjadi bisa kita wujudkan dalam proses relasi sosial. Tentu mulai proses komunikasi secara umum kita pahami, jadi proses penyampaian pesan secara damai berlangsung secara interaktif antara individu misalnya, kelompok, organisasi, institusi misalnya di pemerintahan dan lain-lain. Ya, jadi termasuk melalui media. Nah, untuk menghadirkan tujuannya adalah untuk menghadirkan dan membangun, memelihara, memulihkan perdamaian, jadi melahirkan harmonisasi, happiness, kesejahteraan jiwa dalam semua ranah kehidupan komunikasi manusia. Jadi ada dalam konteks filosofi komunikasi misalnya, ada poin kesejahteraan jiwa. Jadi ketika ada jiwa kita happy misalnya atau sejahtera, semua sejahtera. Bahkan secara ekonomi akan sejahtera ya. Ini menjadi poin catatan penting ketika kita breakdown antara filosofi ilmu komunikasi secara general sampai kepada tahap peace komunikasi. Kita jumpain bahwa kesejahteraan jiwa, harmonisasi ya termasuk happiness ini ya menjadi penting. Bagi saya mungkin kawan-kawan sekalian, kalau kalau kita melakukan proses komunikasi, kemudian kita misalnya komunikasi antar personal misalnya, berdua atau bertiga misalnya, tapi ada yang tersinggung dan macam-macam, ya artinya tidak berjalan proses komunikasi secara yang kita harapkan. Itu berarti komunikasi yang kita jalankan itu belum berbasis ilmu, ya. Kalau komunikasi berbasis ilmu ini dalam pandangan saya, tentu saja komunikasi itu pasti akan membuat kita happy, ya, membuat kita apa ya, ada harmonisasi di situ, ada kesejahteraan jiwa kita di situ. Tapi kalau komunikasi kita masih menyinggung orang lain, ya, ini termasuk verbal non verbal ya. Kalau itu terjadi, berarti proses komunikasi baru level komunikasi, belum pada level ilmunya. Jadi dalam misalnya kalau dalam filsafat dibilang ada pengetahuan, ada ilmu pengetahuan. Mungkin ini baru pada level pengetahuan doang, belum sampai kepada ilmu pengetahuan ya. Jadi kenapa kemudian misalnya ada ketika orang berkomunikasi saya sudah menjalankan proses komunikasi, sudah ngobrol macam-macam, tapi kenapa tidak efektif, tidak berjalan dengan baik? Berarti kita belum berbasis ilmu. Artinya ketika kita melakukan proses komunikasi kalau berbasis ilmu tentu saja ada proses
dialogis, ada proses mendengarkan ya. Karena mendengarkan dalam komunikasi rupanya menjadi hal yang paling urgent. Ilmu mendengarkan itu lebih sulit dibandingkan dengan ilmu berbicara atau berkomunikasi. Nah, kemudian selanjutnya adalah komunikasi damai ini tidak hanya berlangsung dalam ruang publik, ya, tetapi berakar kuat pada proses komunikasi yang saya pakai tadi adalah dalam diri manusia. Jadi proses intrapersonal menjadi penting. Ya, kemudian hubungan spiritual dengan Tuhan, dengan Allah, misalnya proses komunikasi transcendental. Konflik sosial atau apapun yang terjadi sering merupakan refleksi dari konflik batin yang tidak terselesaikan. Misalnya ya seperti kita ada rasa marah, ada rasa dendam, kecewa, takut, dan prasangka. Nah, maka karena itu komunikasi damai mesti dimulai dari proses wilayah terdalam manusia, yaitu hati. Jadi kalau hati kita, pikiran kita, dan kesadaran spiritualitas kita mantap, ya, kemudian komunikasi intrapersonal membentuk cara seseorang memaknai realitas. Kita akan memaknai realitas itu dengan baik. Nah, sedangkan dalam konteks komunikasi transendental, tentu saja itu membentuk orientasi moral dan spiritual apa namanya spiritual seseorang. Nah, keduanya saling melengkapi dalam membangun dan mewarnai karakter dalam proses komunikasi damai. Jadi untuk menjalankan proses komunikasi damai di era digital ini, ya salah satunya yang urgent adalah keterlibatan komunikasi intrapersonal, termasuk keterlibatan komunikasi transendental rupanya menjadi penting, ya, menjadi penting agar apa? Agar relasi sosial ini atau proses interaksi sosial yang kita jalankan ini bisa berjalan dengan baik. Ini menjadi poin penting saya kira dalam konteks ini. Nah, poin lanjutan adalah komunikasi damai di era digital ini rupanya tidak hanya sekedar menghindari konflik, ya, bukan hanya sekedar menghindari konflik, karena memang kehidupan kita ini selalu diwarnai dengan konflik. Tetapi menciptakan ruang dialog yang reflektif, empatik, yang setara, yang inklusif, ya, dan bermartabat serta kolaboratif dalam memulihkan hubungan sosial. Ya, dalam konteks ini hubungan sosial bisa hubungan antar personal, ya, bisa hubungan kelompok atau hubungan dalam komunitas kita masing-masing, ya. Jadi bukan bukan komunikasi damai ini bukan artinya menghindari, bukan, tapi menciptakan ruang dialog yang lebih reflektif, ya, yang lebih setara, yang inklusif, sehingga apa? Bisa memulihkan hubungan yang lebih harmonis, yang membuat kita happy. Ketika orang berbicara, orang berdiskusi, orang apa ya? Kalau membuat orang happy itu biasanya komunikasi akan berjalan dengan baik, ya. Maka kemudian ada beberapa pakar ada mengusulkan dalam konteks digitalisasi ini ada model yang disebut dengan Peace Digital Interaction Model, ya, yang berorientasi pada nilai empati, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial. Tahun 2024 dulu saya pernah menulis berkaitan dengan model ini berkaitan dengan komunikasi politik, ya. Jadi partai-partai Aceh, partai-partai lokal di Aceh ini bagaimana menjalankan proses komunikasi politik damai yang mengintegrasikan kearifan lokal di Aceh. Jadi kearifan lokal di Aceh itu tentu saja berbasis Islam, ya, tentu berbasis Islam. Kearifan lokal yang berkaitan dengan peace komunikasi dalam konteks politik misalnya, kalau di Aceh ini dulu pernah sempat kita kaji, ada misalnya ada prosesi pesijuknya, mungkin di tempat lain juga ada ya, tepung tawar, tapi tahap-tahapnya itu ada nilai-nilai damai di situ. Kemudian ada proses musyawarah misalnya atau model gotong royong bersama, ya. Ada juga proses pemulia jame, ya, kalau di Aceh. Ada semacam memuliakan tamu, ya, memuliakan tamu dengan berbagai macam cara. Kita tidak memandang dari mana dia, suku apa, agama apa, dan segala macam, tapi ada konsep pemulia jame di Aceh. Nah, beberapa kearifan lokal itu kita coba integrasikan, ya, dalam komunikasi politik damai Partai Aceh, ya, dan itu efektif sebenarnya, ya, ketika proses kampanye misalnya proses dia partai ini ketika di lapangan, ketika bertemu dengan konstituen dan macam-macam. Artinya konsep damai yang ada di level kearifan lokal yang berbasis nilai agama kita
Itu juga perlu kita tampilkan. Ada 2024 dulu sempat misalnya di Filipina kita sempat share juga berkaitan dengan beberapa kearifan lokal di daerah Moro itu, kemudian basic agama mereka apa, itu juga menjadi efektif. Ya, kawan-kawan di Patani Thailand juga melakukan hal yang sama, lagi mempromosikan peace komunikasi berbasis kearifan lokal yang juga dinilai keagamaan mereka. Nah, lebih lanjut kalau kita lihat adalah komunikasi damai di era digital ini sebagai proses penyampaian pesan yang mengedepankan nilai toleransi. Nilai toleransi, nilai empati, saling menghormati, tentu saja tidak ada apa kekerasan komunikasi di situ, ya. Kemudian yang tentu bertujuan membangun harmonisasi sosial di ruang virtual dan dunia nyata. Tentu menjadi respon terhadap peningkatan konflik eh, vertikal, jalan kemuncian dan polarisasi di media sosial. Mungkin kawan-kawan pernah ingat dulu tahun 2023, masalah saya, waktu demo-demo apalah begitu, ada salah satu dosen di UI yang sempat di amuk massa itu. Itu salah satu penyebabnya adalah kalau kita kaji lebih dalam, rupanya kekerasan wacana di media digital ini lebih berbahaya dibandingkan dengan kekerasan fisik. Ya, kekerasan fisik itu bisa bisa selesai ketika kita berobat misalnya atau bagaimana ya, mungkin sebulan selesai. Tapi ketika kekerasan wacana yang menyakitkan hati orang lain, ya mungkin boleh disebut dengan komunikasi defensif ini, yang susah dilupakan, yang menyakiti, nah ini menjadi bahaya, ya. Dan itu pernah terjadi kemudian waktu demo di depan DPR RI, sempat salah satu dosen di UI digebukin oleh massa, ya, karena publik merasa apa ya, kekerasan yang yang dimunculkan adalah kekerasan wacana melalui media, menghina dan macam-macam, ya. Itu versi antara kekerasan wacana dan kekerasan fisik. Kalau bagi saya lebih berbahaya kekerasan wacana ya dibandingkan dengan kekerasan fisik. Nah, kemudian apa urgensinya? Kenapa kemudian komunikasi damai ini menjadi penting di era digital? Tentu pertama adalah kalau kita lihat adanya peningkatan hoax di di apa namanya, proses musibah ini pun ini banyak sekali hoax yang muncul. Orang apa, muncul meme, muncul flyer macam-macam, ya. Ada informasi banyak sekali orang yang meninggal macam-macam. Ini adalah salah satu fenomena di era digital. Jadi meningkatnya hoax. Kemudian tentu ada disinformasi. Tapi sekarang bukan hanya disinformasi, ya. Artinya ada miskomunikasi, ada misinformasi, bahkan ada mal informasi. Ya, mencoba mendesain konten yang memang disengaja. Ya, itu adalah mal informasi atau mal komunikasi. Kemudian ada ujaran kebencian, polarisasi sosial dan politik, ya. Kemudian apalagi ini, algoritma kita. Algoritma sekarang pun juga bisa diatur, ya. Artinya kita lihat apa selama sehari ini, ya tentu saja bisa dirubah juga itu, tergantung kita mau tampilkan apa. Semua bisa diatur dengan digitalisasi. Poin kedua adalah ruang digital menjadi arena konflik simbolik, saya kira. Jadi prosedur ideologi di situ, ada identitas di situ. Dan itu sangat rentan, ya, terutama di generasi muda. Kemarin saya sempat menulis berkaitan dengan ada kawan-kawan anak muda kita, sorry ya, yang terjebak dengan apa? Bukan terjebak, ya. Kawan-kawan ini main game. Tapi di komunitas main game itu ada mencoba memasukkan ide-ide tentang separatisme, ide-ide tentang terorisme, dan lain-lain, ya. Itu juga sangat berbahaya dan ada yang terpengaruh. Artinya dengan membujuk rayu melalui uh, main game online ini, dan itu adalah sasarannya di anak-anak muda.
Ya, kalau tidak ada pemahaman literasi digital, ya dalam konteks secara general dalam PIS komunikasi, saya kira banyak akan terpengaruh. Jadi dimasukkan pelan-pelan memang secara ideologis dalam komunitas game online ini. Dan fenomena itu sudah menjadi viral ya, artinya di beberapa lembaga negara juga sudah mendata itu, termasuk di Komdigi ya. Jadi anak-anak muda banyak yang terpengaruh berkaitan dengan konten-konten di digitalisasi, tapi bisa masuk secara langsung, bisa komunikasi secara langsung di grup-grup tertentu, terutama kemarin di grup game online. Nah, kemudian ada kekhawatiran mengenai erosi nilai budaya lokal. Kita mencoba untuk mempertahankan itu, tapi memang dengan berbagai macam konten di era digital ini akan sulit dibendung. Tapi minimal ketika kita mampu memfilter itu, kemudian kita memanfaatkan digitalisasi ini untuk kepentingan uh, pengembangan kearifan lokal kita, budaya kita ini yang lebih baik. Jadi makannya bukan saja dimakan oleh digitalisasi. Kita harus mampu beradaptasi dengan baik tentang itu. Nah, kemudian juga ada hilangnya aspek-aspek humanisme ya dalam komunikasi manusia. Biasanya orang sering ada grup, ini pengalaman saya misalnya, ada grup WA atau grup apa gitu. Sebelum kita buka ini kita harus harus ikhtifar dulu ya. Harus ikhtifar dulu karena memang di situ entah apa-apa omongannya, kasar-kasar kali kan. Kalau kita kadang emosi tidak terkontrol tadi, proses komunikasi intrapersonal kita atau transidental kita belum ini ya bisa terjebak, kita bisa komen dan lain-lain kan. Jadi bagusnya memang eh, harus harus melihat lebih real ya. Nah, ada model yang ditampilkan adalah salah satu modelnya adalah model PIS Digital Interaction Model. Jadi perlu adanya kesadaran terhadap bias atau dampak pesan, kemudian paham betul tentang bagaimana kita mengempati ke orang lain, ya. Jadi ya mengungkapkan empati melalui berbagai macam bahasa positif ya, karena memang bahasa menjadi penting. Kemudian ada dialog, ya dialog creation ya membangun ruang ya percakapan yang reflektif, percakapan yang lebih konstruktif ya, yang lebih bagus lah. Kemudian ada social transformation, menginternalisasikan nilai damai dalam dalam komunikasi digital. Tentu saya kira semua proses kearifan lokal kita, kultur kita, eh, semua bernilai damai, ya. Termasuk dalam ranah agama misalnya, semua nilai dalam dalam agama itu mengajarkan tentang damai, ya. Jadi model ini saya kira sebagai panduan normatif dan praktis bagi pengguna media media digital, termasuk lembaga sosial dan pembuat kebijakan komunikasi publik, terutama di pemerintahan. Saya kira ini menjadi penting ya. Kemudian prinsip dasar dari proses yang tadi sama dengan model ini, jadi ada empati digital, kemampuan memahami kemudian perspektif orang lain di ruang digital. Jadi di posisi orang lain ini menjadi penting. Sebelum kita langsung buat komen dan macam. Proses refleksi dan adalah yang penting kira ini uh, hoax atau bukan, jangan ini kita menghindari itu ya dalam komunikasi. Nah, kemudian juga menjunjung etika komunikasi digital dalam bahasa ya karena sekarang kalau kita tidak berprinsip terhadap etika digital ini bisa berbahaya. Kalau di Komdigi, kalau dulu ada Kominfo ya, dulu Kominfo pernah mengeluarkan 4 modul
Tapi kalau dalam konteks komunikasi damai ini lebih kepada win-win solution, mencari sama-sama dihargai. Kemudian karakter selanjutnya adalah berbasis literasi digital, mencari informasi sebelum menyebarkan. Saya kira modul lama dari Kominfo itu masih relevan dipakai untuk proses menjalankan komunikasi damai di era digital. Nah, bentuk dan implementasinya macam mana? Salah satunya adalah ada memang secara masif perlu dikampanyekan digital bertema anti hoax, anti bullying, ya, dan memang penuh dengan toleransi. Kemudian ada konten-konten edukatif yang kira-kira terutama di kalangan anak muda ini, konten-konten yang memang cepat, yang mudah dipahami, yang lebih singkat, ya. Konten itu perlu di apa diaktifkan, ya, tentang keberagaman, perdamaian dan lain-lain. Kemudian ada dialog virtual, ada acara-acara seperti ini, saling diskusi, berbagi ilmu, saling diskusi tentang apa ya perkembangan daerah dan lain. Ini menjadi penting saya kira. Jadi mewarnai hidup ini dengan dialog yang lebih interaktif, dialog yang lebih bawa kepada wawasan yang lebih lebih luas. Kemudian kalau sekarang mungkin sudah ada juga gerakan-gerakan masyarakat digital nih, ya, tagar damai, konten positif sudah mulai digerakkan. Nah, tantangan utama mungkin yang kita hadapi adalah berkaitan dengan algoritma media sosial yang memperkuat konten kontroversial. Ya, itu salah satunya. Kemudian anonimalitas pengguna yang memicu ujaran kebencian. Kemudian rendahnya literasi media dan literasi digital dalam masyarakat kita, terutama anak-anak Gen Z ini, anak muda, memang mereka sangat familiar dan dekat. Tapi konteks literasi masih, kalau dari data dari Komdigi masih masih lemah. Kemudian ada proses kecepatan penyebaran informasi yang sulit dikontrol. Ini tantangan yang harus kita hadapi ke depan berkaitan dengan bagaimana komunikasi damai di era digital ini bisa berperan dengan baik. Nah, siapa yang bisa berperan, siapa yang bisa melakukan itu, ya tentu saja mulai dari level individu kita, menjadi pengguna media yang bijak dan kritis, yang pertama. Yang kedua, tentu di kalangan pendidik, dosen, guru, ini menjadi hal yang urgent sekali, keterlibatan tokoh-tokoh ulama, ya, di pesantren misalnya, ini menjadi hal penting, ya, dalam narasi dakwah atau edukasi yang menyejukkan berkaitan dengan peace komunikasi. Jangan sampai apa namanya eh, tidak terjadi proses kolaborasi, hanya level-level tertentu. Perintah doang tidak mungkin bisa lebih sukses, ya, dalam konteks komunikasi damai di digital. Kolaborasi semua elemen ini, aktor ini menjadi menjadi penting agar hidup kita ini lebih damai, menyejukkan dan harmoni. Nah, salah satu strategi mungkin bisa dilakukan adalah ada proses pendidikan literasi digital sejak dini. Ya, di rumah misalnya atau apa, ada uh, waktu-waktu tertentu yang memang ya silahkan pakai gadget dan HP segala macam. Tapi ketika makan misalnya atau ketika santai dengan keluarga, ketika diskusi ini jangan sampai kita ajak kawan-kawan kita ngopi misalnya ke warung kopi. Sampai ke warung kopi semua sibuk dengan HP masing-masing. Jadi jadi sudah apa ya? Nomofobia lah, fobling dan macam-macam. Saya kira dalam konteks ini strategi yang perlu kita lakukan perlu ada konten literasi digital. Ada perlu pelatihan etika komunikasi, ya, berkaitan dengan komunikasi online. Kemudian kolaborasi lintas sektor. Ya, saya kira kawan-kawan ya, apa ya, di perusahaan, pemerintah, kampus, komunitas ini semua kolaborasi penting. Stakeholder ini penting untuk menjaga, ya, agar strategi komunikasi digital ini, komunikasi damai digital ini bisa berjalan. Nah, hal yang menjadi penting bagi saya adalah strateginya integrasi. Bagaimana mengintegrasikan kearifan lokal. Semua konten
berkaitan dengan di era digital nih, komunikasi yang kita jalankan adalah berbasis konten kearifan lokal, ya. Karena memang bagi saya melihat semua kearifan lokal yang ada di Nusantara ini semua berbasis damai, semua mengajak kita untuk saling menghormati, saling menghargai, ya, ada toleransi di situ. Artinya landasan peace itu ada di kearifan lokal kita. Jadi misalnya di Sumatera, ya, mulai dari Lampung sampai ke Aceh ini masing-masing punya punya kearifan lokal yang sangat beragam, dan memang itu menjadi hal penting ketika kita bisa mampu mengintegrasikan. Kita warnai konten-konten di berbagai macam platform digital ini dengan kearifan lokal kita. Ya, saya kira bisa juga jadi viral, mencari cuan dan melalui digitalisasi juga bisa dengan konten. Ya, ada konten yang tidak mesti harus yang negatif ya baru di ini sama Google, nggak juga ya. Banyak konten-konten yang bagus yang memang budaya, kearifan lokal macam-macam ini itu juga yang penting konsisten ketika kita membuat konten. Inilah konteks bagi kawan-kawan yang memang sering mencari cuan melalui digitalisasi. Nah, kemudian dampak positifnya, ya kalau menurut saya lihat nih, tentu saja akan ada proses penurunan penurunan konflik sosial di ruang digital. Jangan sampai kita sibuk di ruang digital ya dan macam-macam. Tapi kalau piece komunikasi kita jalankan ini, biasanya ruang digital ini akan lebih lebih nyaman. Kita waktu buka grup pun atau buka apa saja tidak perlu harus istighfar dulu baru buka. Ya, jadi ada proses menurunnya konflik sosial di ruang digital. Ada apa namanya terciptanya ruang publik virtual yang lebih sehat, lebih menyejukkan. Ya, kemudian meningkatkan kohesi sosial dan solidaritas digital. Ya, kohesi sosial itu hampir sama dengan kapital sosial kita. Jadi menguatkan itu. Kemudian tentu saja ada penguatan budaya dialog, ya, dan demokratisasi di digital. Ini saya kira menjadi penting dan berdampak positif ketika kita mampu menerjemahkan komunikasi damai. Memang ini baru ya, baru, tapi kita terus mengembangkan piece komunikasi ini karena memang secara global pun belum belum banyak melakukan itu. Nah, ada beberapa pakar memang berkaitan dengan kalau kita tarik ke bawah, kita breakdown memang arahnya ke komunikasi damai. Cuma mereka lebih bicara ke konflik, bicara bicara transformasi konflik, bicara apa ya resolusi, bicara penanganan macam-macam lah ya, lebih teknis. Jadi misalnya kita bisa lihat secara global ini ada Johan Galtung, ada David Bourne, ada Marshall Rosenberg, ada Paulo Piari, ada John Paul Derek misalnya. Kemudian ada lirik berapa banyak sekali nih. Tapi lebih kepada general ya, misalnya ada juga misalnya Dalai Lama. Ini kalau kita breakdown banyak ya, termasuk UNESCO yang selalu tiap tahun melakukan komunikasi Hari Komunikasi Damai Internasional. Nah, kalau di secara Nusantara ada beberapa pakar dengan berbagai macam basic keilmuannya, tapi sering berbicara masalah damai. Jadi ada Onong Mujana misalnya, ada Deddy Mulyana, ada Alu Leweri, ya, Zamroni, ada Darwan Raharjo, ya, ada Azwardi Azhar, ada siapa lagi nih? Murni Uman, Ustaz Quraish Shihab misalnya, ada Buya almarhum nih sudah, ada Buya Syawi Ma'arif, ya, ada Frank Magnis, ada Nukalis Majid, ya, ada apa ya Abdurrahman Wahid juga saya kira yang sering bicara toleransi. Ada Munir kita di kontras dulu, ada Romo, ada Sri Sultan, ya, ada Kamarudi Hidayat. Terakhir ada malah ada Kamarudi Hasan ya. Jadi maksudnya ini coba kita kembangkan orang-orang yang sering berbicara masalah peace komunikasi, walaupun basic ilmuannya mungkin berbeda-beda. Nah, kalau kita telusuri secara pemikir Muslim, pasti ketemu ya, ada misalnya dari Imam Al-Ghazali ya, kemudian Ibnu Tamiyah, ada Muhammad Abduh, Yusuf Qadawi, ada Tariq Ramadhani, Muhammad Yunus, dan lain-lain.
Ya, termasuk ini si apa Jalaluddin Rumi, ya, bahkan Karen Armstrong juga berbicara tentang itu. Jadi saya kira banyak tokoh-tokoh di dunia ini, secara di Nusantara, bahkan pemimpin-pemimpin Muslim yang berbicara peace komunikasi. Jadi dalam konteks komunikasi internasional misalnya, peace komunikasi juga banyak bisa diterapkan di banyak belahan dunia, ya, yang bisa kita terapkan di belahan dunia. Nah, memang kalau kita lihat dekade sekarang ini memang ya mengalami perubahan sosial yang begitu cepat, ya. Ya, mobilisasi informasi yang tidak terbendung, bahkan peningkatan kompleksitas hubungan sosial orang ini memang susah. Dan akhirnya memunculkan berbagai macam ini, ya, termasuk tekanan psikologis, tekanan sosial, ya, konflik verbal, polarisasi, macam-macam nih. Jadi termasuk kalau saya lihat malah dogmatisme kelompok, ya. Jadi akhirnya eh, persoalan-persoalan di ruang publik ini, ya, seharusnya menjadi pusat pembelajaran seperti nilai dan lain-lain, ini malah menjadi tekanan bagi kita. Makanya saya melihat apa namanya, sosialisasi peace komunikasi di level-level sekolah, kemudian kampus, pesantren, komunitas pekerja, bahkan kemudian perusahaan nih menjadi penting, ya, dijalankan. Kalau di Aceh sudah mulai kita eh, clearkan itu, walaupun tidak semua, ya, tidak semua, karena memang keterbatasan waktu dan lain-lain. Nah, kemudian em, ada apa ya poin-poin informasi yang melimpah ke kita nih, tapi kadang maknanya nggak ada, gitu ya. Mungkin kawan-kawan pernah mengalami itu. Informasi ini sudah begitu melimpah, bahkan meluber kemana-mana, tapi maknanya nggak ada, gitu. Jadi kadang era digital ini menghadirkan banjir informasi yang membuat masyarakat kesulitan membedakan mana fakta dan mana opini, ya, antara berita dan manipulasi. Jadi sulit sekali membedakan itu. Kecuali kita memang punya literasi, ya. Jadi ya biasanya hal kayak ini akan memunculkan kesalahpahaman, ada memunculkan konflik apa ya interpersonal, ya, fitnah, ya, reaksi reaksi emosional yang berlebihan, kan emosi, ya, bahkan yang seperti saya sampaikan tadi ada proses kekerasan simbolik atau uh, kekerasan wacana. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi adalah ada semacam peningkatan konflik dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi tidak hanya di ruang publik terjadi, tapi kalau kita lihat konflik ini memang tentu saja berawal dari proses komunikasi, ya, kalau nggak diterapkan dengan proses komunikasi damai. Jadi misalnya di keluarga, ya, sekolah, kampus, ruang bekerja, komunitas agama, organisasi sosial, bahkan banyak sekali. Di ranah perusahaan-perusahaan juga sering terjadi seperti itu, ya. Jadi komunikasi damai akhirnya menjadi strategi praktis, ya, untuk mencegah konflik kecil yang bisa menjadi besar kalau tidak diurus dengan baik. Nah, kemudian di dunia pendidikan apa yang bisa kita lakukan? Saya melihat kampus ini sebagai tempat yang bisa melahirkan pemikiran-pemikiran kritis ini, namun tanpa dibarengi dengan komunikasi damai, ruang akademis ini bisa berubah menjadi arena debat bising, adu ego, ya, dan kekerasan verbal yang tidak bermanfaat, saya kira. Ya, jadi misalnya fenomena diskursus akademik yang tidak beradab, polarisasi kelompok mahasiswa, intoleransi terhadap perbedaan pandangan, cyberbullying antar mahasiswa atau di sekolah, ya. Yang perlu dilakukan saya kira menyusun proses dialog akademis yang lebih etis, ada proses pelatihan komunikasi damai yang lebih empatik, ada proses manajemen komunikasi organisasi mahasiswa, termasuk di sekolah, di pesantren, ya, menguatkan budaya akademik yang lebih humanis. Dan ini tidak hanya di kampus, ya, di level kita misalnya
di di perusahaan-perusahaan juga sering terjadi seperti itu. Ya, perundungan apalagi, bullying apalagi. Kemudian ada kekerasan verbal antara guru murid, antara apa namanya ustadz dengan santri, konflik antara kelompok bermain, ya, ketidakpahaman siswa dan lain-lain banyak sekali. Jadi sebenarnya komunikasi damai itu mengajarkan kita bagaimana kita lebih berempati, bagaimana kita lebih bisa memahami perspektif orang lain, bagaimana kita bisa menolak kemarahan kita, bagaimana kita bisa menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, kemudian bagaimana kita membangun budaya sekolah yang lebih aman, ya dari. Baik, saya kira poin terakhir adalah yang bisa saya sampaikan. Komunikasi damai di era digital ini adalah paradigma baru dalam menghadapi kompleksitas sosial, ya akibat mediasi teknologi, akibat rekonstruksi konseptual ini menunjukkan bahwa komunikasi damai bukan hanya strategi menghindari konflik, tetapi cara membangun kembali makna kemanusiaan dalam ruang digital. Jadi salah satu yang menjadi penting bisa dengan model tadi, ya, yang diusulkan berpotensi diterapkan dalam pendidikan media, komunikasi publik, dan serta strategi mitigasi polarisasi sosial. Dalam jangka panjang, praktek komunikasi damai digital ini dapat berkuat ketahanan sosial kita, kohesi sosial kita, demokrasi deliberatif kita kalau bahasa Habermas. Kemudian budaya dialog di tempat kita, eh, di Indonesia maupun secara global. Saya kira ini menjadi catatan penting yang dapat saya sampaikan. Orang yang dapat bertahan bukan yang paling kuat atau pinter, tetapi yang mampu beradaptasi. Komunikasi damai, membangun jembatan bukan tembok. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Ade, Bono, dan kawan-kawan sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kamarudin Hasan yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa, yang sangat informatif, dan tentunya memperluas wawasan kita bahwa di urgensi komunikasi damai di era digital ini sangat dibutuhkan, apalagi jika komunikasi tidak ada batas di era digital ini, maka orang akan mudah untuk membuli seseorang, dan itu bisa mengakibatkan mental seseorang kena, dan itu merupakan kejahatan yang sangat luar biasa. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang kan saatnya kita masuki sesi tanya jawab. Jadi silakan pada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan bisa menggunakan cara fitur raise hand, dan juga bisa bertanya secara langsung, bisa ketik pertanyaan di kolom chat. Sebelum itu izin saya bertanya dulu Pak mengenai urgensi komunikasi damai di era digital ini. Saya sangat setuju bahwasanya di era digital ini komunikasi kita bisa luas, bisa menyampaikan baik dari Sabang sampai Merauke, bisa kita komunikasi baik secara online, dan itu sangat membantu. Namun dari segi negatifnya pasti ada. Apakah itu kondisi untuk anak-anak yang biasanya menggunakan bahasa-bahasa yang bagus, namun dengan era digital ini bahasa yang digunakan oleh anak-anak itu sangat luar biasa. Jadi bahasa yang digunakan oleh mereka itu terpengaruh oleh era digital. Apalagi saat ini HP menjadi salah satu prioritas. Jadi pertanyaan saya Pak, di era digital ini bagaimana untuk mengantisipasinya? Apakah ada pemerintah, apakah ada cara untuk mengatasi hal tersebut dalam komunikasi, karena komunikasi ini tidak ada batasnya. Terima kasih Pak. Ya, bisa langsung kita diskusi? Boleh Pak? Boleh ya. Ya memang misalnya contoh begini Adit. Contoh kemarin
dari BNPB, bukan BNPB apa, Badan Penanganan Terorisme ya. Kemudian ada Komdiji ya. Sempat saya tulis opini juga itu, tapi koneksinya dengan komunikasi damai. Eh, Banyak sekali kawan-kawan kita ini, anak-anak kita ini, terutama, tapi ini lebih yang sudah SMP, SMA gitu ya, bukan anak-anak kali gitu. Yang memang sering main game, tapi anak SD juga sekarang tuh sering main game gitu ya. Jadi mencoba ada berapa komunitas atau orang yang tidak bertanggung jawab ini menyusup ya. Jadi membujuk di komunitas game itu. Sehingga apa namanya konten-konten terorisme, konten-konten kekerasan dan segala macam tuh masuk gitu. Jadi polanya sudah berbeda. Kalau dulu kan mungkin merekrut secara langsung kan. Jadi mencoba melalui digitalisasi ini. Nah, saya melihat bahwa kalau itu terus tidak ada penanganan, ini akan berbahaya. Nah, yang kita syukuri adalah kawan-kawan di Komdiji, termasuk Bang Reja Patriani, mencoba mendata ulang dan sudah di- sudah dapat datanya. Kemudian ada beberapa game yang di apa ya di off-kan sementara gitu ya. Jadi mungkin setelah ada proses kebijakan lebih lanjut baru dihidupkan kembali. Jadi salah satu bisa dilakukan oleh pemerintah. Jadi memantau secara keseluruhan dengan melibatkan kolaborasi kawan-kawan di perusahaan, misalnya yang fokus ke literasi digital, kemudian kawan-kawan kampus, di pesantren, dan beberapa komunitas lain. Data itu diperoleh oleh Komdisi, kemudian mana platform yang harus ditutup sementara sampai berjalan dengan baik. Itu salah satu poin yang bisa dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan proses uh, digitalisasi, ya. Dan poin kedua adalah di level kita, level level keluarga juga menjadi penting. Ya, jadi saya kira uh, di sekolah misalnya tempat anak kita mempelajari nilai untuk mendapat nilai sosial, nilai budaya macam-macam itu di rumah. Jadi kalau di rumah itu sudah pernah diajarin hal-hal simpel lah ya. Misalnya ketika makan misalnya, ya HP-nya simpan dulu. Jadi minimal menghargai makanan dulu. Mungkin itu hal simpel bagi anak-anak kita. Ini terutama anak-anak yang mungkin SD, TK, sekarang semua sudah menggunakan HP ya, semua sudah. Walaupun pemerintah ada berniat untuk membatasi umur ya penggunaan uh, HP berkaitan dengan internet ini sudah mencoba, tapi belum belum ada kebijakan secara khusus. Jadi kita melihat ada level keluarga kita, kemudian ada level di tingkat komunitas, baik dari sekolahnya atau di lingkungan masyarakatnya, kemudian eh, tentu saja ini pada level keluarga, kalau saya sih pada level keluarga menjadi penting ya, karena anak-anak ya, kalau sudah umur SMP, SMA, ini lingkungan ya yang lebih banyak berperan. Nah, misalnya juga di moral, spiritualitas, dan akhlak ini. Jadi terkadang ada juga ini kesalahpahaman antar santri atau antara santri dan pengasuh ya. Eh, Akan ada terjadi proses komunikasi yang tidak tidak efektif ya. Dan ini sering terjadi. Padahal kalau kita kalau kita lihat komunikasi damai kalau di pesantren ini tentu saja harus menguatkan nilai ya rahmatan lil alamin, kemudian mencegah radikalisme dan lain-lain. Karena banyak sekali kalangan sekarang yang coba masuk ke kalangan pesantren, ya, dengan konten-konten yang tidak benar menurut kita lihat. Kemudian di pesantren juga bisa menumbuhkan kesantunan dalam berdialog, saya kira. Kemudian menciptakan suasana belajar yang lebih teduh. Nah, jadi bagi anak-anak harus diperkenalkan secara dini tentang konsep etika, terutama etika digital. Saya malah setuju ya, kalau anak-anak TK ini jangan dulu kasih HP, ya, jangan dulu. Masalahnya dia tidak ada masa untuk bermain
secara fisik ya, dan kawan-kawannya berinteraksi secara real sebagai humanisme, sebagai manusia nih. Jadi banyak banyak yang terjebak dengan HP, bahkan ya, memunculkan penyakit, berbagai macam penyakit digital nih kan. Jadi kalau bagi saya anak-anak yang umur TK bahkan SD, kalau kalau boleh jangan dulu menggunakan Android nih. Saya kira itu sementara Ade. Ya Bapak, berarti peran dari pemerintah itu sangat penting untuk membatasi konten-konten yang bisa menjerumuskan anak-anak kita. Dan tidak cuma saja, peran dari guru sangat penting. Namun yang jadi problem saat ini bahwa orang tua ini telah mencoba untuk membatasi sekian berapa jam untuk anak-anak menampe sebagainya. Namun ketika anak itu mau makan, HP itu wajib. Namun ada juga itu ketika orang tuanya sibuk dengan aktivitas dia, daripada anak itu menangis, mending dikasih HP. Jadi aman rasanya kan. Mungkin itu, terima kasih Bapak atas jawabannya sangat luar biasa, dan itu sangat membantu untuk kita semua. Semoga dengan komunikasi dalam ini menjadi pegangan untuk kita semua. Baik Bapak, ada di pertanyaan dari rekan-rekan kita yang dari ibunya, Ibu Desta Olani. Izin bertanya, apakah PDIM dapat efektif melawan hegemoni algoritma engineering hanya dengan kesadaran individu, atau PDIM menuntut adanya intervensi struktural, regulasi platform atau desain algoritma untuk memprioritaskan empati di ruang cyber? Boleh dijawab terlebih dahulu Bapak? Ya, saya kira ini memang harus ada intervensi gitu ya. Jadi karena kita memang sebagai publik ini untuk membendung itu ribet. Dan ini saya kira harus ada intervensi dari pemerintah ya untuk mengatur semua ini, apalagi berkaitan dengan apa tadi PDIF-nya ini. Jadi kalau pemerintah terlibat ataupun instansi yang khusus menangani ini, jadi kan lebih fokus dia. Jadi kalau kita doang sebagai publik nggak mungkin ya. Jadi kita selalu tertimpa, bahkan misalnya di di, di platform kita misalnya kita mengatur mengatur saya harus harus ini yang sering muncul, susah ya. Tapi kalau pemerintah, saya kira ada beberapa aplikasi yang memang mereka mereka ada ininya ya, ada sumber dayanya, yang harus sering muncul di Indonesia ini atau di daerah mana ya, konten ini loh, ini gitu ya. Jadi jangan hanya Google doang yang punya wewenang, tapi kita juga sebagai negara berdaulat juga harus ada wewenang itu. Saya kira itu sementara berkaitan dengan algoritma. Terima kasih Bapak. Ini ada pertanyaan dari Bapak Kusi Holil. Selamat siang Bapak Dr. Kamarudin selaku narasumber. Saya Holil dari Institut Nida El Abadi Bogor. Izin bertanya, bagaimana penerapan prinsip komunikasi damai bisa membantu mengurangi penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian di media sosial? Seperti yang kita tahu, netizen Indonesia sangat perlu kita hargai, namun kita harus melihat sisi mental seseorang yang dikomentarinya berakibat tidak sehat. Jadi Bapak langsung dijawab. Ya, memang apa namanya tugas berat saya kira ya. Jadi dulu
sempat salah satu program dari Komdigi misalnya 4 modul digital nih, bagaimana pemahaman tentang literasi digital, mulai dari soft digital, safety, etika dan macam-macam. Ya, kalau kita lebih lebih dalam lagi, tentu saja semua poin itu kalau kita lihat lebih kepada peace komunikasi. Bagaimana komunikasi damai itu bisa diterapkan dengan netizen kita ini atau publik kita ini yang sangat beragam ya. Jadi dengan apa? Dengan negara kita yang sangat luas, kemudian dengan keberagaman yang luar biasa. Tetapi ada poin-poin penting tentu saja dalam prinsip-prinsip apa namanya komunikasi peace ini, komunikasi damai ini, misalnya bagaimana kita mendesak ataupun memaksakan, ini hari paksa ini, ya, memaksakan setiap konten atau pembicaraan verbal non verbal itu mesti yang inklusif. Jadi mesti mampu membedakan atau maupun menghargai ya, menghargai perbedaan atau latar belakang yang ada. Itu harus tertanam dalam diri kita sebagai warga negara, sebagai netizen. Termasuk mungkin konten kreator, influencer, atau siapa saja. Jadi tidak semena-mena membuat konten hanya demi kepentingan cuan doang, tapi memang harus dipikirkan bagaimana menghargai ini ya. Jadi jangan sampai ketika konten ini muncul atau pembicaraan ini muncul, kira-kira ini apa ya, merusak tatanan ya, merusak kapital sosial orang apa tidak. Nah, kemudian saya kira proses empati juga menjadi penting. Jadi memahami juga sudut pandang orang lain. Proses etnosentrisme saya kira perlu ditinggalkan dalam konteks peace komunikasi ini. Jadi menghargai pandangan atau pendapat orang lain ini menjadi penting. Makanya dalam peace komunikasi ada poin-poin mendengarkan. Mendengarkan menjadi poin utama. Kemudian yang ketiga saya kira ada yang tidak provokatif ya dan dialogis. Saya kira itu poin-poin yang menjadi penting dalam konteks prinsip ini. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan ketiga dari Ibu Taskia Amanda. Bagaimana peran lembaga pendidikan tinggi Islam dan ulama lokal dalam merumuskan dan mensosialisasikan sebuah fikih digital? Dan apakah konsekuensi sosial atau etika yang paling realistis ditetapkan di masyarakat Muslim Indonesia untuk menjaga agar sosial transformasi digital yang damai dapat terwujud, sehingga kebebasan berekspresi tidak mengorbankan harmoni beragama? Boleh Bapak langsung dijawab? Ya, saya kira memang penting ya ini artinya lintas ya. Saya senang artinya di kawan-kawan di Kemenak, di kampus yang berbasis agama. Jadi kalau kita fokus lebih jauh, kalau kita lihat peace komunikasi ini sebenarnya meta teorinya ada di Al-Quran. Jadi ada Al-Quran dan hadis. Grand teorinya baru lain-lain. Artinya kalau peace komunikasi dikembangkan di level kampus, pesantren dan lain, kampus berbasis agama misalnya, lebih mantap ya, saya lebih senang. Jadi kita harus sama-sama melakukan proses kolaborasi ini agar harmonisasi kehidupannya, kohesi sosialnya, kesejahteraan jiwanya akan lebih lebih muncul. Tentu saja PR kita adalah bagaimana membuat kurikulum. Ya, misalnya ya di Riau misalnya ada potensi apa kira-kira di kurikulum pesantren misalnya atau di kurikulum kampus berbasis agama atau di kurikulum SMU atau apa ya yang berbasis agama ini adakah mata pelajaran yang kira-kira bisa kita masukkan berkaitan dengan komunikasi damai ini karena penting ya menjadi kebutuhan manusia ini kan berkomunikasi. Jadi orang
Orang diam pun berkomunikasi, orang tidur pun bermimpi berkomunikasi. Dalam konteks apa namanya ya, eh, bahkan sekarang ada yang neliti komunikasi alam bawah sadar. Rupanya dipahami kalau dikuasai komunikasi bawah sadar, alam bawah sadarnya kayak gunung es ini, mungkin orang kayak di film ini, kalau pernah nonton film Lucy ya. Jadi kemampuan orang tuh sekian persen otak bisa dipakai, bisa buat orang melayang, bisa buat orang apa ya. Jadi saya kira Ibu, bagus sekali kalau kita bisa kolaborasi misalnya di provinsi mana atau kabupaten mana, eh, kita akan punya punya otonom ya untuk menyusun kurikulum salah satu mata pelajaran apa atau mata kuliah apa yang memang sesuai dengan potensi kita, dengan kearifan lokal kita, yang bisa menciri khaskan kita. Jadi kalau kawan-kawan misal di Kemenang atau di kampus UIN misalnya atau di STAN, maka harus ada mata kuliah yang peace komunikasi mungkin berbasis Al-Quran atau apa. Karena banyak sekali. Karena landasan kalau kita cari landasan peace komunikasi, meta teorinya ada di Al-Quran dan hadis. Grand teorinya baru kita yang apa, yang kembangkan. Saya kira mungkin jawaban sangat general Ibu, tapi minimal begini. Kita bisa kolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan komunitas di situ, dengan kawan-kawan LSM misalnya, atau dengan perusahaan yang fokus ke situ, dengan komunitas. Akhirnya ada eh, mata pelajaran kah, atau mata kuliah kah, atau apa sajalah, kita bisa integrasikan proses komunikasi damai itu dalam setiap pendidikan yang kita jalankan. Saya kira mungkin general Ibu, mungkin nanti bisa kita coba breakdown lebih lebih jauh. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Karena tidak ada lagi pertanyaan, cukup 3 orang saja. Maka dengan pertanyaan terakhir pula berakhir pula sesi tanya jawab kita. Dan saya juga terima kasih kepada Bapak sebagai narasumber, yaitu Bapak Dr. Kamarudin Hasan, SMSI, atas waktu dan ilmu berharga yang telah dibagikan pada kami semua. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta atas partisipasi aktifnya hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat menjadi bekal yang bermanfaat. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuki sesi dokumentasi. Namun sebelum itu, kami akan mengirimkan link absensi. Di kolom chat. Jadi jangan lupa kepada Bapak Ibu dan Ibu untuk mengisi link absensi, karena sertifikat akan kita buat sesuai data link absensi yang masuk ke kita. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum berakhir kita akan dokumentasi dulu, dan diharapkan kepada Bapak Ibu untuk on-kan kameranya dan berpose sebagus-bagusnya. Baik, akan saya pandu. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, baik Bapak Ibu, selesai sudah sesi dokumentasi, menandakan berakhir pula webinar kita pagi hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Kamarudin Hasan. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya, juga kepada teman-teman yang sudah bergabung dalam acara webinar Inovasi Publishing Indonesia. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Untuk closing statement, apakah ada Bapak? Ya, saya kira terima kasih ya, terima kasih banyak sekali ke kawan-kawan inovasi yang mengundang kita diskusi pada hari ini, kawan-kawan peserta sekalian, ya, Muhammad FGD ya, saya anggap ini sebagai FGD, mungkin saya aja yang terlalu banyak ngomong ini, mestinya lebih kita sharing. Tapi kenapa banyak saya bicara? Karena memang baru ya, pengembangan komunikasi damai baru pertama ini.
kita coba bersama-sama untuk lebih lebih aktif kolaborasi agar peace komunikasi ini bisa diterapkan di mana-mana. Kalau di Aceh sudah di Universitas Maliku Saleh sudah ada mata kuliah itu dan kita sudah mencoba menggugurkan ke beberapa apa institusi ya termasuk di pemerintah. Saya kira itu dari saya. Terus kita kembangkan keilmuan ini demi kemaslahatan kita bersama. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak eh, atas closing statement-nya. Sebelum mengakhiri webinar kita hari ini, mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita di Aceh, di Padang, Sumatera Barat, di Sibolga, di Sumatera Utara, yang akan saya pandu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Allahumma firli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat amin amin ya qadil hajat. Allahumma salamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, beberapa hari yang lalu telah terjadi musibah untuk saudara kami yang ada di Aceh, Sumatera Barat, dan di Sibolga, Sumatera Utara. Ini merupakan teguran yang sangat luar biasa untuk kami semua, yang merupakan kesalahan dan perbuatan kami semua. Ya Allah yang Maha Pengasih, yang lagi Maha Penyayang, kami memohon perlindungan, pertolongan-Mu bagi saudara-saudara kami yang sedang tertimpa musibah banjir, longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Ya Allah, kuatkanlah hati mereka, lapangkanlah dada mereka, dan berikanlah kesabaran serta ketabahan dalam menghadapi ujian ini. Lindungilah mereka dari bahaya yang lebih besar. Selamatkanlah yang masih hilang, dan sembuhkanlah yang terluka. Ya Allah, berikanlah kemudahan bagi para relawan dan petugas yang membantu. Jadikanlah usaha mereka ringan dan penuh keberkahan. Bukakanlah pintu rezeki dan bantuan bagi para korban, agar mereka dapat bangkit dan membangun kembali kehidupan mereka dengan penuh harapan. Ya Allah, untuk saudara-saudara kami yang telah Engkau panggil dalam musibah ini, ampunilah dosa-dosa mereka, terimalah amalan kebaikan mereka, lapangkanlah kuburannya, jadikanlah tempat beristirahat mereka taman dari taman-taman surga, dan jauhkanlah mereka dari azab kubur serta siksa neraka. Berikanlah bagi keluarga yang ditinggalkan kesabaran, kekuatan, dan keteguhan iman. Ampunilah kami semua, dan jadikanlah musibah ini sebagai pengingat untuk saling mendukung, mempererat persaudaraan, dan meningkatkan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, Engkau sebaik-baik pelindung dan penolong. Kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, izin off ya. Ya Bapak, terima kasih.